Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Masalah salat. Barang siapa salat tidak tepat pada waktunya, maka Allah tidak akan terima. Bukan sedikit manusia yang salat tidak tepat pada waktunya. Seperti salat zuhur. Ada yang melaksanakan jam 12.15 menit, sedangkan jam 12.15 menit itu matahari sedang tegar di atas kepala. Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat zuhur ketika matahari condong ke barat. Kalau condong tidak tergelincir, condong itu jauh ke barat. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kami sholat bersama Nabi. Ketika bayangan matahari itu satu bayangan dengan benda yang ada. Jadi orang tua-tua terdahulu sebelum kita lahir, ketika dia sholat zuhur, dia ambil pancang, dia ambil paku, dia ambil tombak, dia pancangkan. Setelah terukur satu bayangan dengan benda yang ada, baru dia sholat zuhur. Itu ketika 1940 masih melaksanakan, sampai 1960 masih melaksanakan. Ketika orang-orang sudah mulai pintar, sarjana sudah mulai banyak, tidak pakai lagi. Begitulah salat asar juga, orang-orang terdahulu salatnya diukur. Ketika bayangan matahari itu 2 kali lipat dengan bayangan benda yang ada. Mereka mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, karena itu sangat tepat, tidak meraba-raba. Dalil hadis yang demikian itu sangat tepat sekali. Maksudnya sangat tepat sekali, karena ketika bayangan matahari satu bayangan dengan yang benda yang ada, baru sangat tepat. Tidak susah-susah mengukur. Kendati pun mereka berada di Australia, di Jerman, dimanapun berada. Apabila ada bayangan matahari, mereka boleh mengukur bayangan matahari itu. Ini dalil hadis yang sangat tepat, tidak susah dicari, baik masyarakat kampung, baik masyarakat yang pintar sekalipun. Mengingat ada keperluan daripada pemerintah, maka ditentukan karena tengah hari perlu istirahat, jam makan jam 12. Selepas jam makan boleh sholat zuhur. Lewat dikit 14-15 menit dia tergelincir. Tergelincir ini pembicaraan abstrak. Boleh jadi dia lewat. Apakah tergelincir begitu bayangan matahari sudah ada bayangan sedikit saja ini sudah tergelincir. Dikarenakan bekerja di kantor maka mengingat, menimbang, memikirkan dan memutuskan. Diambil kesimpulan oleh para ulama bersatu, dia boleh
jam 12.15 tergelincir sedikit saja udah boleh sholat karena ada bayang sedikit. Andaikan itu tidak diterima Allah, bagaimana besok? Sedangkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami sholat kepada Nabi bersama Nabi. Ketika itu Bilal azan. Kata Nabi, sebentar. Tidak lama berselang, Bilal azan lagi. Kata Nabi, sebentar. Bilal azan yang ketiga kali, kata Nabi, sebentar. Sehingga kami sholat zuhur, bayangan matahari itu tampak di belakang bukit. Betapa condongnya ke barat. Bukit itu sudah timbul bayangan matahari di belakang bukit. Apakah itu tidak lebih nyata lagi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku diajarkan malaikat 2 waktu salat, akhir dan awal. Kenapa Nabi berkata diajarkan akhir dan awal, tidak berkata diajarkan awal dan akhir? Kalau awal kan kita boleh ambil awal dan boleh ambil akhir. Kenapa Nabi mengajarkan, memberitahu aku diajarkan malaikat akhir dan awal? Nabi Muhammad SAW ketika salat zuhur berkata Sayyidina Abbas, yaitu pamannya Rasulullah SAW, kami yaitu Nabi salat zuhur di akhir waktu sehingga mendapatkan awal asar, yaitu asar awal waktu. Ketika Nabi setelah salam zuhur sejenak memuji Allah, lalu Nabi salat asar. Berarti 2 bayangan dekat mendekati 2 bayangan baru Nabi sholat zuhur. Setelah itu Nabi sholat asar. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasul, kenapa engkau sholat di akhir waktu dan awal waktu? Sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Kata Nabi, aku tidak menyusahkan umatku agar umatku tidak susah mengerjakannya. Betapa nikmatnya ketika Nabi telah menyatakan demikian, kamu bekerja jam 1 capek bukan kepalang, istirahat boleh tidur. Udah puas tidur, nanti kerja lagi dan kerja, akhirnya jam 4 nanti matahari condong ke barat, kamu baru salat zuhur. Setelah salat zuhur berarti sudah tepat waktunya kamu dapat akhir, baru tepat waktunya. Karena akhir baru mengetahui awalnya dan sangat mustahil awal mengetahui akhir. Akhir zuhur berarti kamu telah tepat masuk waktunya dan sangat tepat sekali untuk mendapatkan awal asar. Sekitar 20 hadis yang menyatakan demikian, baik di dalam Al-Muwatta Imam Malik, baik di dalam Imam Malik, baik pun Imam Syafi'i, baik di dalam Imam Syafi'i juga menyatakan demikian. Bahkan Imam Hanafi semua menyatakan demikian. 20 hadis yang menyatakan Nabi salat di Madinah tidak dalam keadaan sakit dan tidak dalam keadaan takut berperang. Nabi tetap melaksanakan
asar zuhur di akhir waktu dan mendapatkan asar di awal waktu. Kita tidak pernah melaksanakan. Kapan kita pernah melaksanakan? Kapan kita sami'na wa ata'na kepada Nabi? Kita cuma pegang pendapat ulama sekarang. Mana yang benar? Apakah Nabi yang benar atau ulama yang benar? Kita hidup di zaman bukan zaman Nabi. Kita hidup zaman ulama-ulama yang banyak. Apakah kita sami'na wa ata'na kepada Nabi atau sami'na wa ata'na kepada ulama, pendapat ulama? Tinggal kita berpikir mana yang akan kita pilih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW dalam mukimin di Madinatul Munawwarah, Nabi selalu melaksanakan akhir duhur mendapat awal asar. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, aneh kalau kamu kepingin kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW. Sangat aneh. Sama ketika kamu azan, kamu tidak pernah mendengarkan hayya ala khairil amal. Itu hanya boleh didengar di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Umar mengharamkannya, bukan Nabi mengharamkan tapi Umar yang mengharamkan. Apakah hak wewenang sahabat berhak mengharamkan atau hak wewenang Nabi yang berhak mengharamkan? Nah, kita berbicara yang benar, kulil haq walau kana murran. Umar radhiyallahu anhu berkata, memang aku mengharamkan hayya ala khairil amal. Marilah berbuat sebaik-baiknya perbuatan. Itu dia. Diganti Umar hayya ala as-salatu khairun minan naum. Itu digantinya. Kalau itu boleh dia ganti demikian. Zaman Nabi berkata ayya ala khairil amal. Kan aneh. Kamu tidak pernah dengar itu, tentu aneh. Dan sangat mustahil kita berbuat yang tidak pernah dibuat Nabi. Apakah salah kita berbuat yang dibuat oleh Nabi, sedangkan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi tidak kamu persalahkan? Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, satu masalah. Nabi Muhammad SAW salat maghrib di akhir waktu. Setelah salam, istighfar, muji Allah, terus salat isya. Kita enggak, jam 8:15 baru salat isya. Dari mana kita mendapat hadisnya itu jam 8:15? Sedangkan Nabi menyatakan kalau sholat maghrib itu ketika bendang merah itu tampak. Habis bendang kuning, masuk bendang merah. 99% yang sholat maghrib masih warna kuning. Matahari belum terbenam, merah belum nampak. Kata Nabi, orang yang sholat ketika bendang masih kuning itu jangan sholat. Kalau kamu sholat itu sholatnya orang Yahudi. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Padahal itu sudah bertentangan dengan hadis yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sudah nampak, sudah makin merah, akhirnya hampir punah. Nabi baru sholat maghrib. Begitu sholat maghrib selesai, benang merah tidak ada lagi, muncul kuning dan keputih-putihan, masuk isya. Sholatnya Nabi tetap tepat pada waktunya. Karena apa? Dia tahu akhir waktu mendapatkan awal waktu, maka tepat waktunya. Nah, berapa lama ketika kita sholat isya terjadi hilang benang merah, timbul putih, kuning dan putih, masuk isya jam 7 lewat, sholat isya sudah terjadi. Maka Nabi Muhammad SAW sholat, melaksanakan sholat 4-4, 3-4-2. Maksudnya 4-4, akhir zuhur mendapat awal asar, akhir maghrib mendapat awal isya, akhir subuh. Jadi subuh itu fajar siddiq, bukan fajar kazib. Orang yang sholat di subuh hari yang masih gelap gulita, fajar siddiq belum muncul, jam 5:15 sudah sholat subuh, apakah tepat pada waktunya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW sholat fajar siddiq. Ketika selesai sholat, burung telah turun dari sangkarnya. Begitu selesai sholat, burung sudah turun dari sangkarnya, berarti sudah terang hari. Paling sedikit Nabi Muhammad SAW salat subuh membaca ayat Sabbihis, paling sedikit. Dan Rasulullah SAW membaca ayat di subuh hari kadangkala 90 ayat panjangnya yang dibaca. Kita di dalam dunia sekarang ini sholat subuh, selesai sholat subuh masih gelap, pulang tidur lagi. Sedangkan barang siapa memuji Allah ketika dia sholat subuh, lalu tidak beranjak dari tempat duduknya, istighfar dia banyak-banyak dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul matahari, Allah berikan pahala 40 orang yang mati syahid, dan Allah berikan pahala 40 orang yang pergi haji, dan Allah berikan pahala 40 orang yang pergi umrah, dan Allah ampunkan dosanya. Tapi dalam masyarakat mereka tidak perlu pahala itu dan tidak perlu ampunan, maka tidak perlu di masjid tidak ada zikirnya, hilang selesai tinggal pergi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu waktu. Maka kamu boleh mencari, baik dalam kitab Al-Um, baik di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta itu kitab yang dibuat, yang dikarang oleh Imam Maliki. Al-Um Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali. Itu semua ada. Saya menyiapkan untuk kamu supaya kamu paham,
Saya siapkan buat kamu supaya kamu tahu, supaya kamu tidak bingung, supaya kamu itu paham dan tidak bingung bahwasanya hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di sini tertulis 20 hadis. 20 hadis untuk salat. Ya Rasulullah SAW melaksanakan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh. Kita kan aneh, kita mau ikut siapa? Tinggal tanya diri. Mau ikut orang banyak? Ikut. Mau ikut Nabi? Ikut. Di zaman Nabi Muhammad SAW tarawih nggak ada jamaah. Pernah Nabi Muhammad SAW tarawih sendiri di bulan puasa, maka sahabat ikut di belakang sholat. Di malam pertama Nabi diam terus sholat aja, 8 tutup dengan witir 3. Malam kedua semakin banyak Nabi sholat terus diam lagi. Malam ketiga semakin tidak muat. Keempat Nabi pulang sendiri, masuk ke rumah kalau dia tarawih sendiri. Abu Bakar sebagai imam yang kelima. Ditunggu Nabi tidak ada, Abu Bakar sebagai imam. Kemudian tarawih sampai ke 20 ditutup witir. Begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah keluar. Rasulullah SAW berkata, bukan aku tidak sanggup mengimamkan kamu tarawih. Aku takut tarawih menjadi wajib bagi kamu. Jadi aku takut menjadi wajib tarawih bagi kamu. Yang sekarang tarawihnya penuh, sholat waktunya tidak ada. Wajib enggak? Di zaman Nabi mereka berlomba-lomba tarawih. Ada yang banyak 20, mungkin ada yang lebih daripada itu. Di zaman Nabi mereka tarawih berlomba-lomba. Tarawih ini sholatnya santai. Kamu sedang tarawih 4 rakaat, 2 rakaat istirahat boleh. Nanti sebentar lagi habis minum duduk lagi tarawih lagi. Capek lagi istirahat. Terus lagi tarawih lagi. Sampai kamu dekat sahur pun boleh, ditutup dengan witir. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, maka tarawih ini dikumpulkannya menjadi berjamaah. Sedangkan Nabi takut. Aku takut tarawih menjadi wajib bagi kamu. Ketakutan Nabi sampai di dunia sekarang. Penuh masjid, malam pertama lebih penuh, kedua lagi penuh, ketiga lagi penuh. Tapi zuhur, asar, maghrib tidak ada yang sholat di masjid. Nah inilah yang terjadi dalam dunia sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditakuti Nabi itu terjadi. Seperti Nabi berkata, aku takut di kemudian hari Al-Quran dilakukan, lalu dipertontonkan di hadapan orang banyak. Hadis itu jelas, ulama baca.
Al-Quran sekarang dipertontonkan, dilakukan dan ditonton oleh orang banyak. Qari dan qari'ah. Padahal Nabi takut. Ulama berkata memang ini bid'ah tapi hasanah. Ini tak bid'ah berarti yang tak pernah dicontohkan tapi baik. Apa kebaikannya? Mereka bertanding dalam pertandingan mengharap. Juri tak pernah malu dan tak pernah takut kepada Allah. Dia yang menilai bacaan mereka. Telah menjadi Allah Tuhan nomor 2 di dalam dunia. Padahal yang wajib menilai Allah. Juri telah memutuskan penilaian baik sehingga dapat nomor 1. Siapa Tuhan? Allah atau juri dalam dunia? Jawabnya juri itulah telah menjadi Tuhan-Tuhan di dalam dunia, telah menyekutukan Allah tanpa sadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua hadis-hadis yang menyatakan salat Nabi 4-4-3-4-2. Karena kamu tidak pernah lihat, tentu bingung. Bila bingung, tentu engkau fitnah. Bila fitnah, tentu engkau berdosa. Maka wajib disampaikan supaya kamu tidak bingung. Ya, ibu-ibu juga senang ketika sholat zuhur dengan asar, akhir zuhur mendapat awal asar. Pagi udah capek ngurus anak, siang sampai siang masak, pulang anak sekolah makan, beri makan, belum istirahat lagi udah capek, sembahyang pun tak benar. Kan enak tidur ibu-ibu, dapat istirahat, kemudian sampai jam 4 bangun, duduk sholat. Selepas jam 4 atau jam 4:05 itu udah sholat zuhur. Nanti jam 4:15 sholat asar. Muji Allah, sebentar udah langsung sholat asar. Apa itu berat? Sangat ringan ibu-ibu, sangat ringan juga bapak-bapak yang kerja. Begitulah Nabi Muhammad SAW ingin meringankan umatnya. Maka ketika Nabi melaksanakan 4-4, 3-4 dan 2, maka benarlah Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra, orang-orang yang sholat 3 waktu. Quran menyatakan yang demikian. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu mencaci orang mukmin, orang Islam. Kok kenapa kamu bertentangan dengan Quran? Sedangkan Quran menyatakan orang yang sholat 3 waktu. Kok kamu 5 waktu? Nabi diberikan Allah ilmu. Dia sebagai contoh. Dia sholat 3 waktu, tetapi dalam 1 waktu akhir dan awal, akhir dan awal, akhir. Yang 5 menjadi 3 karena akhir dan awal. Bukan disatukan begitu akhir zuhur terus sholat zuhur jamak terus kumpul dengan asar. Tidak. Tapi akhir zuhur untuk mendapat awal asar. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika sholatnya pernah bersedekah tangan di dada ketika di Madinatul Munawwarah dalam keadaan dingin. Jadi Rasulullah SAW memasukkan tangan kirinya di dalam jubahnya dan tangan kanannya di dalam jubahnya di atas tangan kiri.
Lama Nabi melaksanakan demikian selama itu. Tapi kemudian Nabi meluruskan tangannya. Maka tidak salah mereka yang berdekap di atas dada. Cuma di dalam hukum amin dan hukum daripada bersedekap di atas tangan, di atas dada, hukumnya mubah. Imam Malik berkata hukumnya mubah. Imam Syafi'i berkata hukumnya mubah. Amin dan bersedekap itu hukumnya mubah, bukan makruh. Dari makruh ada mubah. Kamu boleh melaksanakan amin dan boleh tidak, karena amin itu pekerjaan malaikat yang mengaminkan ketika engkau waladhdallin amin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang berkata amin itu bersamaan dengan malaikat, maka pahalanya besar. Kalau kamu dapat bersamaan dengan malaikat, ya, kembali lagi supaya kamu paham. Kalau tidak paham nanti susah. Orang yang bersedekah, jadi tangannya di atas dada, hukumnya adalah mubah, dan amin hukumnya mubah. Tidak disalahkan orang mengucapkan amin, tapi yang benar. Di dalam dunia kita sekarang ini mengucapkan amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dari mana hukumnya begitu? Satu alif dipanjangkan 6 harkat. Mim ya nun itu harus 6 harkat. Kenapa alif menjadi 6 harkat, mim ya nun itu dipendekkan? Amin. Coba dengar di mana masjid, di mana-mana masjid, itulah yang terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin yang menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sama bersamaan dengan malaikat. Apakah bersamaan dengan malaikat? Sedangkan malaikat jelas mengucapkan amin. Karena alif itu 1 alif. Mim ya nun itu 3 alif. Mim ya nun 3 alif, 6 harakat. Alif 1 harakat. Di masjid manapun kamu sudah mendengar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikut lagu si imam, ya. Aminnya ikut lagu imam, bukan amin ikut malaikat. Bersalahan atau tidak? Maka kamu ucapkan amin asal benar. Tidak benar lebih bagus diam. Amin dalam hati kamu adalah lebih bagus. Paham itu? Maka ini dijelaskan agar jelas supaya wah ini agama baru. Ya Allah ya Rabb, kita membuat yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, luruskan tangan kamu ketika kamu sholat. Maliki Al-Muwatta. Imam Hanafi berkata, luruskan tanganmu.
Imam Syafi'i berkata, ketika tanganmu boleh tenang, luruskan tanganmu. Jadi ke sini supaya boleh tenang. Kalau sudah tenang, luruskan tanganmu. Nah, aku bawa ini kitabnya biar kecil tetapi berguna buat kamu. Ya, berguna buat kamu. Bahwasanya bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, imam-imam, sedangkan bosnya daripada imam, jadi awal imamnya itu Imam Ja'far Shadiq, baru ada imam-imam yang lain. Ya, paham? Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat yang dilaksanakan akhir dan awal itu semua ada di dalam kitab. Cuma kita aja nggak baca. Kita baca kadang-kadang kita simpan aja kitab kita ini buat pajangan, dibaca tidak. Pokoknya wajib bagus ini, simpan lagi, baca tidak. Bila orang tanya ada di ini album ada, baca nggak pernah. Jadi begitu. Ya. Di masjid-masjid kita berkata kita pengikut Imam Syafi'i, diikuti enggak? Dilaksanakan tidak. Jadi bagaimana kita mengikuti Imam Syafi'i? Yang sebenarnya kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak berpecah-pecah. Ketika terjadi 4 imam sudah 4 perpecahan umat. Padahal imam-imam itu tidak berpecah. Imam-imam itu tidak berpecah, bersama-sama di Makkahul Mukarramah. Syafi'i mengajar di Makkah, Hanafi di Makkah, Maliki di Makkah, mengajar, mereka sama-sama kumpul di Makkahul Mukarramah. Ketika manusia udah banyak mengikuti, manusianya ini yang memisah-misahkan. Maka ketika manusia memisah-misahkan, Rasulullah berkata, umatku di kemudian hari setelah aku terbagi 73 bahagian. Satu dalam surga, yang 72 dalam neraka. Coba, kita aja udah berpisah 4. Kenapa harus berpisah? Belum lagi yayasan, belum lagi organisasi membuat satu firqah. Kenapa tidak kembali ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Apa sih salahnya? Pasti benar, mengikuti Nabi pasti benar. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab, Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka salat Jumat, khutbahnya mereka pakai Quran. Karena mereka di dalam satu hadis, para sahabat berkata, sesungguhnya kami hafal surah Qaf. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Jumat membaca surah Qaf. Salatnya baca surah Qaf. Sehingga kami hafal dengan surah Qaf. Tiap Jumat Nabi membaca surah Qaf. Tidak bercerita ke barat ke timur, menganalisis, yaitu analisa surah Qaf, diterjemahkan dengan panjang lebar, padahal Nabi punya hak untuk menerjemahkan surah Qaf. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam, menjadi Amirul Mukminin zaman khalifahnya, Umar baca Al-Kafirun di dalam khutbahnya.
dan Ali membaca suratul Ikhlas di dalam khutbah. Saudara boleh membuka di mana bab khutbah Jumat. Ketika Muawiyah terjadi melakukan pembunuhan terhadap anak-anak cucu Nabi, keluarga Nabi, maka Muawiyahlah yang awal perpecahan, memberikan khutbah. Di dalam khutbahnya mencaci keluarga Rasul dan menghasut di dalam khutbahnya di hari Jumat, sehingga dengan hasutan Muawiyah orang-orang pendukung yang begitu simpatisan dengan keluarga Nabi dibunuh satu masjid. Karena hasutan Muawiyah di dalam khutbahnya, berkembanglah sampai kita sekarang ini. Tidak kembali kepada zaman Nabi. Nah, lalu kita sebagai orang yang mau berpikir, menganalisa semuanya, mana yang benar? Benar yang Nabi lakukan atau benar pendapat mereka? Jawabnya yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi pasti benar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kamu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, dijamin pasti benar. Ketika kamu tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, dijamin tidak benar. Maka itu kembalilah ke zaman Rasul. Buktikan kamu benar-benar sami'na wa ata'na kepada Rasulmu di akhir zaman ini. Back to basic. Kembalilah kamu. Insya Allah pasti benar. Wallahu ta'ala minal jawani. Ihfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه